Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun berkelompok. Dari gambar ini kira-kira mana ya yang merupakan jenis usaha sendiri maupun kelompok? Pertama, jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Misalnya petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, dan sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Pertama, firma atau perusahaan persekutuan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Biasanya firma didirikan oleh anggota keluarga atau orang yang berteman akrab. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usaha. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Pemilik saham dengan pemilik PT. Contohnya PT Persero Pan Multifinance. Jika perusahaan mempunyai utang, jaminannya hanya kekayaan pemilik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan. C. Persekutuan Komanditer atau CV. CV kependekan dari Komanditer Penoscep. CV memiliki dua macam anggota, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Contohnya CV Fajar Jaya. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV biasanya dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah perusahaan firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal tambahan. D. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Hal itu karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh dan untuk masyarakat. Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation, artinya kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. E. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.
Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi saham-saham. Contoh perusahaan yang menyandang status Persero antara lain Pertamina, Telkom Indonesia, BNI, Kereta Api, PLN, Garuda Indonesia, IPC, RNI, dan Pegadaian. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Ustazah akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.